Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Saputri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian iman kepada hari akhir iman. Pengertian iman menurut bahasa adalah percaya atau meyakini, sedangkan hari akhir adalah di mana seluruh alam semesta akan hancur. Dan ketentuan itu sudah dirumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beriman kepada hari akhir adalah meyakini dan mempercayai bahwasanya hari akhir pasti akan tiba yang sesuai dengan keterangan-keterangan Allah melalui firman-firman-Nya dalam Al-Qur'an. Adapun tanda-tanda hari kiamat adalah terbitnya matahari dari arah barat, keluarnya semacam binatang melata, turunnya Imam Mahdi yang akan menegakkan syariat Islam di muka bumi, datangnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihi salam untuk membinasakan Dajjal dan menegakkan kembali syariat Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Peristiwa sesudah terjadi hari akhir, padang mahsyar dan padang hisab. Setelah kematian manusia nanti akan dibangkitkan kembali. Tiupan sangkalah mahsyar adalah tempat berkumpulnya manusia yang membangkitkan dari kubur untuk berhenti dan menerima hisab. Hitunglah amal baik atau buruk ketika hidup di dunia. Di tempat itulah manusia akan betul-betul menerima keputusan yang pasti. Manusia akan menerima kitab catatan amal masing-masing melalui beberapa cara sesuai dengan keadaannya. Antara lain, ada yang menerima dengan tangan kanan. Ini berarti kehidupan akhirat akan memperoleh kesenangan surga. Ada juga yang menerima dengan tangan kiri atau dengan kaki dan sebagainya. Ini berarti sebagai tanda kesenangan semua amal yang akan dihisab atau dikoreksi secara rinci, tidak seperti hitungan atau keputusan manusia di dunia yang kadang-kadang kurang tepat. Di pengadilan Allah suci dari kesalahan atau keseluruhan. Walaupun semua akan dihisab, namun atau suatu amal yang paling pertama dihisab yaitu sholat dan sholawat. Tiga, fungsi iman kepada hari akhir. Berlalu seimbangan antara urusan dunia dan akhirat. Sebagai orang beriman, sudah tentu untuk menghendaki kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk meraih kehidupan kebahagiaan di dunia, perlu kerja keras. Dan untuk meraih kebahagiaan di akhirat, kita perlu menunaikan kewajiban, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Allah menciptakan segalanya seperti siang dan malam, laki-laki dan perempuan, perbuatan dan siksaannya, semata-mata untuk menguji dan membedakan antara orang beriman dan orang yang tidak beriman. Kalau kita menginsafi segalanya, karena nanti di hadapan Allah semuanya dipertanggungjawabkan. Karena itu perlu untuk menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang keji. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang balasan baik dan buruk. Bagaimanakah balasan Allah terhadap orang-orang yang beriman dan beramal soleh? Kebahagiaan dan kesenangan adalah merupakan balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Dan berbanding pula dengan orang-orang yang berbuat buruk. Dan orang-orang yang berbuat buruk dan durhaka akan mendapatkan balasannya juga. Firman Allah yang artinya, dan adapun orang-orang yang ringan timbangannya, maka tempatnya kembali adalah neraka hawiyah. Apa itu neraka hawiyah? Neraka hawiyah ialah api yang menyala-nyala. Pengertian beriman kepada qada dan qadar. Iman adalah keyakinan yang diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan amal perbuatan. Kalau kita melihat qada, menurut bahasanya, ketetapan qada artinya ketetapan Allah Shallallahu alaihi taala kepada setiap makhluknya yang bersifat azali. Azali artinya ketetapan itu sudah ada sebelum keberadaan atau kelahiran makhluk.
Sedangkan qadar artinya menurut bahasa berarti ukuran, qadar artinya terjadi penciptaan sesuai dengan ukuran atau timbangan yang telah dituntun sebelumnya. Qada dan qadar dalam keseharian sering kita sebut dengan takdir. Jadi, iman kepada qada dan qadar adalah kepercayaan sepenuh hati bahwa sesuatu yang terjadi, sedangkan terjadi akan terjadi alam raya ini. Semuanya telah ditentukan Allah SWT sejak zaman azali. Iman kepada qada dan qadar termasuk rukun iman yang keenam. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, iman adalah kamu percaya kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab para rasulnya, hari akhir, dan kamu percaya kepada takdir baik maupun buruk. Dan sabda Rasulullah SAW yang artinya, malaikat akan mendatangi nutfah yang telah menetap dalam rahim selama 40 atau 45 malam seraya berkata, "Ya Tuhan kami, apakah nantinya ia ini sengsara, atau Tuhanku, apakah nantinya ia ini sengsara atau bahagia?" Maka ditetapkanlah salah satu dari keduanya. Kemudian malaikat itu bertanya lagi, "Ya Tuhanku, apakah nanti ia ini laki-laki ataukah perempuan?" Maka ditetapkanlah antara salah satu atau keduanya. Ditetapkan pula amalnya, umumnya, ajalnya, dan rezekinya. Selalu itu catatan kepada itu, dilipat tanpa ditambah ataupun dikurangi lagi. 6. Macam-macam takdir. Takdir dibagi menjadi dua. Yang pertama, takdir mu'alaq, yaitu takdir yang dapat dirubah dengan usaha dan ikhtiar manusia, seperti bodoh bisa menjadi pintar karena giat belajar, si miskin bisa jadi kaya karena rajin berusaha dan bekerja keras. Yang kedua, takdir mubram, yaitu takdir yang tidak bisa dirubah dan sudah menjadi ketetapan Allah, seperti nasib manusia, yaitu jodoh, rizki, maut, bahkan hari kiamat sekalipun. Takdir. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Berfirman kepada qada dan qadar mempunyai fungsi penting bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yaitu mempunyai semangat ikhtiar, mempunyai sifat sabar dalam menghadapi cobaan, dengan percaya qada dan qadar, sabar bahwa cobaan adalah qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala, dan tawakal atau bersandar atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, qanaah. Kemuliaan diri seseorang yang beriman kepada qada dan qadar mengetahui bahwa rizkinya telah tertulis dan ia tidak akan meninggal sebelum ia menerima sepenuhnya rizki yang telah ditetapkan Allah. Yang kedua, bertekad dan bersungguh-sungguh. Orang yang beriman kepada qada dan qadar, ia akan bersungguh-sungguh dalam berbagai urusan, memanfaatkan peluang yang datang untuk kebaikan dunia maupun akhirat. Yang ketiga, bersikap adil. Orang yang beriman kepada qada dan qadar akan bersikap adil untuk membawa keadilan dan segala keadaan dalam kehidupan manusia. Ia senantiasa menerima sesuatu yang menggembirakan karena ia bersyukur sebagai sarana atas berbagai urusan dunia dan akhirat. Ia selamat dari kedengkian. Penentang iman kepada qada dan qadar akan menyembuhkan segala penyakit yang terjangkit dalam masyarakat, di mana penyakit itu telah menanamkan kedengkian di antara mereka. Misalnya hasad yang inah. Orang yang beriman kepada qada dan qadar tidak akan merasa dengki kepada manusia karena karunia-Nya yang diberikan Allah kepada mereka. Baiklah, sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.